Di pesisir utara Pulau Ambon, dua desa tua berdiri berdampingan, Hila dan Keitetu. Di sini, sejarah tidak hanya tersimpan dalam batu dan kayu, tapi hidup dalam keseharian masyarakatnya. Di tanah yang tenang ini, berdiri 3 situs cagar budaya yang menjadi saksi panjangnya perjalanan masyarakat Maluku Tengah. Benteng Amsterdam, Gereja Tua Immanuel, dan Masjid Wapawe. Perjalanan kami dimulai dari Benteng Amsterdam yang menjadi saksi bisu jejak kolonial VOC di abad ke-15. Iya, berarti sekarang kita sudah ada di Benteng Amsterdam ya. Bangunan tua yang dulunya sebagai saksi perebutan rempah, kini berubah menjadi tempat yang tenang dan damai. Nah, dia ini satu-satunya merupakan lambang pertama orang-orang Eropa itu masuk ke Maluku di abad 15. Jadi orang-orang Portugis itu, orang-orang Eropa itu Portugis pertama kali masuk Maluku dan mereka membangun sebuah loji, sebuah gudang rempah yang sekarang dikenal dengan nama Benteng Amsterdam. Keberadaan benteng ini tidak lepas dari melimpahnya rempah-rempah di Pulau Ambon. Dahulu, Ambon merupakan pusat perdagangan rempah dunia, terutama pala dan cengkeh. Komoditi ini sangat menarik bagi bangsa Eropa, sehingga mereka datang ke pulau ini ribuan tahun lalu. Kemudian kenapa sekarang bisa dinamakan Benteng Amsterdam? Nah, Amsterdam itu kan Belanda ya? Jadi Belanda masuk Maluku pada tahun 1605. Kemudian, jadi sebelum bangsa Portugis itu masuk Maluku di 1512, di sini sudah ada kerajaan. Kerajaan Islam masuk lebih dulu yang dikenal dengan nama Kerajaan Hitu. Nah, pada saat bangsa Portugis masuk Maluku di 1512, itu Kerajaan Hitu dan masyarakat di Pulau Ambon membantu Belanda untuk mengusir Portugis. Iya. Setelah Portugis angkat kaki, kemudian gudang ini diubah menjadi sebuah kubu pertahanan sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam, dan ini adalah benteng yang pertama kali Belanda bangun di Maluku. Di halaman benteng, sebuah sumur tua begitu menarik perhatian kami. Keberadaan sumur ini menjadi simbol kelangsungan hidup masyarakat di sekitar benteng. Ini adalah sumur. Sumur ini kalau usianya sampai saat ini, sumur ini kalau usianya sudah mendekati 600 tahun lebih. Karena sumur ini sejak bangsa Portugis masuk Maluku di tahun 1512, pertama kali yang mereka kerjakan itu adalah sumur. Iya, sumber airnya Sumber ya. airnya dulu baru mereka membangun bangunannya. Jadi sumur ini walaupun cuma 1 minggu atau 1 hari, itu dia lebih tua dari benteng. Oke. Dan airnya sampai sekarang Iya. masih utuh dan saya masih konsumsi. Ya, sampai saat ini, sumur ini masih mengeluarkan air, seolah tidak pernah lelah memberi kehidupan. Dari sinilah warga Hila, apapun agamanya, mengambil air untuk minum, memasak, hingga mandi dan berwudu. Sumur tua ini mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa sebelum keberagaman membedakan kita semua dipersatukan oleh kebutuhan yang sama, untuk hidup dan hidup berdampingan. Memasuki area dalam benteng, kesan pertama yang muncul adalah tua dan kokoh. Dinding benteng yang tebal masih berdiri tegak, menegaskan bahwa bangunan ini dulunya digunakan sebagai kubu pertahanan. Benteng bercat putih ini memiliki 3 lantai dengan fungsi yang berbeda. Nah, ini dulu pada saat zaman penjajahan Belanda, dipakai sebagai gudang museum. Tapi pada saat Belanda angkat kaki, Jepang masuk lagi, Bu. Bangsa Jepang itu masuk ke sini dan ini dijadikan penjara. Ini termasuk apa sebutannya? Ventilasi-ventilasi ini? Nah, ini adalah ventilasi ini, dia berfungsi langsung sebagai tempat penjagaan, karena di sini posisi-posisi meriam itu ada di sini, Bu. Posisi-posisi meriamnya ada di sini.
Oke, Ya. berarti termasuk bentuknya itu masih asli ya? Ini kan Iya. seperti apa, Ya, mengerucut begitu ke mengerucut, sana ya? ya, dia mengerucut. Bentuknya masih asli, Bu. Benteng ini bentuknya masih asli. Masih asli, cuma pada tahun 91, benteng ini sempat dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang namanya kayu itu sudah diganti, Bu. Tangga kayu curam menghubungkan lantai 1, 2, dan 3 yang menambah kesan kokoh pada bangunan bersejarah ini. Karena itu, wisatawan lanjut usia atau mereka yang kurang kuat disarankan berhati-hati saat menaikinya. Di lantai 2 ini pemandangan begitu kontras. Ruangan yang difungsikan sebagai tempat istirahat para perwira Belanda itu dilengkapi dengan beberapa lubang pengintai yang mirip seperti jendela. Kemudian kita sudah sampai di lantai 2. Nah, ini apa fungsi dari lantai 2 ini, Pak? Lantai 2 ini dia berfungsi sebagai tempat tidur. Tempat tidur para perwiranya. Para perwiranya itu tempat tidur. Ya, ini dia berfungsi sebagai itu. Oke, dengan luas bangunan seluas ini ya? Ya, karena asrama tentaranya ada di sebelah pagar benteng yang arah ke Negeri Hila. Iya. Di situ dulu asrama tentaranya di situ dan penjara Belanda. Bentuknya seperti jendela, berarti dia ini sebagai jendela. Sebagai jendela. Sebagai jendela. Tapi fungsinya untuk apa? Apakah kalau masa itu kan sedang masa penjajahan ya, mengintai lawannya atau untuk apa begitu? Jadi dia karena dia ini sebagai sebuah kubu pertahanan, sebagai sebuah benteng, jadi dia punya fungsi ganda. Pertama sebagai sebuah jendela, yang kedua sebagai tempat pengintaian musuh. Karena semua kapal itu masuknya dari arah ini, Bu. Iya. Kita boleh ke sebelah nanti, kita lihat arah kapal itu semua masuk sini. Baik, dan ini langsung berhadapan dengan laut. Laut ya, itu Pulau Seram bagian barat. Dari lantai 2 ini, kita bisa menikmati pemandangan laut yang indah. Di sini juga ada balkon. Dari sini, kita bisa menikmati keindahan panorama laut dengan air biru kehijauan, ditambah kapal-kapal yang sedang berlayar dan semilir angin yang bertiup kencang, menambah suasana menjadi sangat istimewa. Masih di lantai 2, dindingnya dihiasi berbagai jenis gambar ikan. Gambar-gambar ikan ini adalah karya Georgius Everhardus Rumphius. Ia adalah seorang peneliti berkebangsaan Jerman yang rela menjadi serdadu Belanda. Karya monumentalnya bertajuk Herbarium Ambonens. Karya itu memuat deskripsi rinci tanaman dan hewan yang ia temukan di Pulau Ambon. Dan gambar ikan yang mengelilingi dinding di lantai 2 benteng ini merupakan buah karyanya. Ini adalah hasil penelitian di Maluku oleh seorang peneliti Jerman yang bernama Rumphius. Rumphius itu dia berkebangsaan Jerman. Dia ingin masuk ke Indonesia, dia rela menjadi serdadu Belanda. Dia seorang ahli botani. Dari hasil penelitian Rumphius ada ilmu yang namanya arkeolog, itu adalah penemuan Rumphius. Nah, ini hasil penelitiannya di Maluku tentang semua jenis ikan yang berada di perairan Maluku, yang kurang lebih ada sekitar 600 jenis. 600 jenis ikan. Ikan. Tapi ini siapa yang menggambar, Pak? Ini Rumphius yang menggambar sendiri. Rumphius sendiri yang menggambar. Oke. Tapi Rumphius itu, dia buta, Bu. Dia buta? Buta, glaukoma. Dia buta. Tapi dia bisa melakukan pekerjaan, itu melebihi orang normal. Oleh sebab itu, oleh pemerintah Belanda, Rumphius itu diberi gelar Sang Peramal Agung. Ruangan di lantai 3 terlihat lebih terbuka. Seperti fungsi utamanya sebagai kubu pertahanan, lantai 3 ini digunakan sebagai tempat prajurit Belanda melakukan pengintaian. Nah, ini adalah posisi-posisi penjagaan semua. Jadi dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Karena semua kapal masuk dari sana laut lepas, Bu. Yang dari sana, semua kapal itu masuknya dari sana, Bu. Iya. Ya, itu, laut lepas. Jadi kapal itu mulai masuk, mereka sudah lihat dari sini. Ya. Pak, yang dipertahankan apa ini dari bangunan yang ada, terutama di lantai 3 ini kan kalau kita lihat ini kayu-kayu sudah cukup lama begitu ya. Ini kapan terakhir kali dipugar ini, Pak? Jadi kayu ini terakhir kali dipugar itu tahun 91. 91. 92 itu kayu ini. Tadinya seperti apa bentuk aslinya tuh? Seperti ini, Bu. Seperti ini juga? Bentuk aslinya seperti ini. Ada genteng juga? Ada. Begini. Dulu pakai genteng tanah, Bu. Genteng yang dipesan dari Jawa. Nah, sekarang dipakai genteng ini karena dirusaki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
pada kerusuhan 99 itu. Oh, Nah, oke. saya pertahankan ini, benteng ini, karena saya bilang kepada mereka bahwa kalau kerusuhan yang ada sekarang, benteng ini tidak ada sangkut pautnya dengan isu. Kalau isu SARA, kenapa harus bongkar benteng? Saya bilang begitu. Alhamdulillah mereka mau terima itu dan mereka pergi karena ribuan orang di sini mau bakar ini benteng. Dan saya cuma bilang itu, benteng tidak ada urusan dengan isu yang ada sekarang. Karena kalau isu SARA tidak kaitannya dengan benteng. Makanya benteng ini selamat dan saya pertahankan itu, Bu. Benteng Amsterdam hingga saat ini masih ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Selain wisatawan, banyak pula pelajar dan peneliti yang mengunjungi benteng ini. Mereka tidak hanya bisa menikmati keindahan bangunan tua dan lautan yang indah di sekelilingnya, tapi juga membuktikan sekaligus mempelajari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Pulau Ambon ini. Tak jauh dari benteng berdiri sebuah gereja tua peninggalan bangsa Portugis, Gereja Tua Immanuel. Untuk menuju ke Gereja Immanuel, terlebih dahulu kita akan menemukan sebuah sumur tua. Sumur Rumpius, begitu masyarakat sekitar menyebutnya. Disinilah sang peneliti kerap menghabiskan waktu berjam-jam mencatat temuan uniknya di Pulau Ambon. Gereja Immanuel dulunya adalah kapel Katolik bernama Santo Yakobus pada masa bangsa Portugis. Namanya kemudian diubah menjadi Immanuel pada masa Bernardus van Floren menjabat sebagai gubernur jenderal di Ambon. Saat kami berkunjung, Gereja Immanuel ini sedang direnovasi. Ia berdiri tenang di tengah desa Hila. Meski sebagian bagiannya dibalut perancah, wibawanya tetap terasa. Gereja ini kalau ibadah rutinnya sudah tidak ada, Bu. Tapi dalam 1 bulan ada 3-4 kali saudara-saudara yang beragama Kristen itu datang ibadah di sini. Bukan saja kita di Maluku, tapi seluruh Indonesia. Bahkan Jepang dan Korea pun setiap 6 bulan datang ibadah di sini. Dan itu disiarkan secara langsung ke negara mereka. Oh, oke. Di sini ada Hila Islam, ada Hila Kristen. Nah, sekarang saudara Hila Kristen itu sudah mengungsi karena musibah 99. Gereja ini sekarang dijaga dan dirawat oleh masyarakat Hila Islam. Jadi orang Islam yang menjaga ini, menjaga dan merawat gereja ini. Di bawah naungan kayu tua dan atap yang sedang diperbaiki, kami belajar bahwa toleransi seringkali tidak dirayakan dengan suara besar, tapi melalui kerja-kerja kecil dan niat baik yang sederhana. Gereja Immanuel bukan sekedar bangunan berusia ratusan tahun, melainkan simbol kepercayaan bahwa kerukunan itu bisa terus diperbaiki, seperti dinding-dindingnya yang perlahan diperkuat kembali. Perjalanan berlanjut ke Keitetu, desa yang bersebelahan dengan Hila. Di sini berdiri Masjid Tua Wapawe. Bangunan kayu indah yang dirangkai tanpa paku berusia lebih dari 600 tahun. Masjid ini tidak hanya dijaga oleh orang Muslim, tapi juga oleh warga Kristen yang hidup berdampingan di sekitarnya. Di sini kami berkesempatan untuk berjumpa dan berbincang langsung dengan Raja Keitetu, Armin Lumaila. Masjid yang dibangun pada tahun 1414 ini masih berdiri kokoh dan menyimpan sejuta kenangan serta sejarah penyebaran Islam di tanah Hitu, Maluku. Untuk merawat tradisi sejarah masjid ini, masyarakat setempat kerap melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Misalnya perbaikan atap masjid, kayu yang lapuk, dan lainnya. Perbaikan itu dilakukan dengan menggunakan prosesi ritual adat. Cara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur terdahulu. Nah, Masjid Tua Wapua ini dalam perjalanan sejarah dibangun tahun 1414. Jadi sudah masuk sekitar 600 tahun lebih. Nah, ini sebagian konstruksi kayu-kayu yang ada di masjid yang sudah diganti. Ini apa ini, Upu? Nah, ini salah satunya, ini kuncup awal Masjid Tua. Kubah. Orang Ambon bilang Kubah ini kan yang bentuk sekarang yang ada yang bulat itu. Iya. Nah, ini
Dulu belum ada seperti itu, makanya di Maluku dibilang tiang alif karena bentuknya seperti alif, Tegak lurus, tegak lurus. gitu ya. Iya. Ya, dibilang kuncup Ini juga. dari apa saja nih? Ini kan alami sekali nih Mas. Dari Siap. kayu. Kayu apa ini Upuh? Ini kayu diambil kayu kalau di Maluku dibilang kayu kanjoli. Kanjoli. Ini biasa di pesisir pantai ini. Hmm. Nah, keunikan dari material kayu ini tidak berbubuk. Jadi sudah usianya seperti ini, ada yang sudah rusak tapi tidak berbubuk. Ini berarti asli, masih asli. Masih ya, asli kayunya. ya. Kalau daun ini dari daun sagu. Mm-mm. Nah, kalau yang hitam ini dari serat pohon aren. Kalau orang Ambon bilang pohon segiru. Oh ya. Ya. Kemudian yang ini kenapa ada Ya, ini kubah? ini dari 1414 dan yang ini adalah tiang alif yang baru diturunkan bulan kemarin. Jadi yang ada di atas ini tiang alif yang ketiga. Jadi kalau usia dibagi rata berarti per kuncup ini usianya 200 tahun. 200 tahun. Pertimbangannya apa mengganti dengan yang baru? Walaupun secara bentuk ini kan Sama, tidak ya, berbeda tidak ya. berbeda Memang sebenarnya. dipertahankan Ya. ya. Karena kita melihat dari tekstur kondisi kayu kuncup yang di atas yang ini kan sudah hancur nih. Dan ini diganti juga saya belum lahir. Nah, ini kemarin sebagai anak cucu generasi yang ada di negeri kita itu bersyukur karena bisa ketemu momen pergantian kuncupnya. Karena ini setelah ini mungkin kita punya cucu atau cece juga yang nanti mengalaminya. 200 tahun 200 tahun kemudian. Ya. Nah, sebagian yang di belakang ini dibilang atap pamali. Atap pamali ini biasa di negeri-negeri adat itu, pamali itu berarti sesuatu yang sakral. Nah, misalnya atap yang di belakang ini usianya bisa bertahan 50 tahun. Jadi proses pergantian ini kita juga bersyukur menemukan momennya. Karena tidak semua anak cucu bisa mengalami proses pergantian karena usia atap pamali ini 50 tahun dalam perjalanan sejarah masjid ini. Ini juga dari daun sagu. Dari daun sagu, daun yang sama. Kalau yang untuk Ini bulatan ini dari daun nipah. Ini apa ini? Ini biasa di sudut jurainya yang paling bawah itu 4 sudut itu ada punya kayu yang memiliki relief yang unik. Jadi Ini berarti barusan diganti juga? ini barusan diganti Januari yang lalu. Karena Januari yang lalu itu pergantian seluruh atapnya. Kalau yang tiang alif baru diganti bulan kemarin. Nah, ini tiang-tiang yang sudah diganti. Ini balok yang sudah diganti. Nah, masjid tua ini ciri khasnya tidak menggunakan paku dan pasak. Jadi kenapa tidak menggunakan paku? Sistemnya seperti ini. Jadi seperti puzzle. Jadi dibuat lubang terus di sok. Jadi seperti tiang itu ada lidahnya. Jadi di sok laki perempuan atau seperti ini di cap. Ada yang diikat sama ijuk. Ijuk itu dari serat pohon aren. Orang Ambon bilang gamutu. Kenapa kita menggunakan konstruksi ini? Karena di Maluku dikenal dengan teknik rumah kancing. Karena kita Maluku termasuk jalur gempa. Jadi ketika gempa, ya? goyangan terasa tapi kerusakan minimalisir. Dan itu kuat ya? Ya, jadi masjid ini merupakan gambaran dari kita punya para sesepuh yang punya pandangan yang sangat-sangat luar biasa. Karena mereka membangun bangunan masjid ini sudah mengukur ke depan itu ada hal-hal yang akan terjadi. Oke. Lazimnya sebuah tempat ibadah umat muslim, Masjid Wapawe juga memiliki sebuah beduk yang digunakan untuk memanggil umat muslim untuk sholat. Beduk yang digantung dengan tali rotan ini konon panjang aslinya mencapai 3 meter. Tapi kini sudah disesuaikan. Dan jika dipukul, suaranya bisa terdengar hingga ke benteng Amsterdam yang berjarak kurang lebih 600 meter. Nah, ini yang tadi Mbak Ini beduk? menanyakan beduk. Ini kayunya dari kayu lingua, material yang agak sedikit lembek. Tapi beduk ini kayunya pun masih asli dari 1414. Ini kayu utuh yang ditatal menjadi sebuah bentuknya seperti pipa yang kita ganti kulit sama rotan. Ini kita pakai kulit rusa.
karena kulit rusa itu kerjaannya sedikit gampang dan bunyinya nyaring. Ini masih digunakan Ini masih digunakan sebagai penanda datangnya waktu sholat. setiap 5 waktu? Setiap 5 waktu. Jumat pun yang sama, nanti setelah itu baru azan. Oh, oke. Secara konstruksi umumnya, bangunan masjid yang belum diganti sejak awal berdiri adalah tiang penyangganya. 4 buah tiang yang terbuat dari kayu eboni yang oleh warga sekitar disebut kayu nani hitam. Jenis kayu ini memiliki karakter keras dan berat, sehingga cocok digunakan sebagai tiang penyangga. Masjid Wapauwe memang masih menggunakan bahan-bahan alami. Atapnya terbuat dari daun sagu, sementara dindingnya tersusun dari pelepah sagu. Atapnya dari daun sagu, nah dinding yang coklat ini dari pelepah sagu. Jadi inilah kearifan lokal yang luar biasa. Jadi sagu bukan untuk dikonsumsi makan, tapi daunnya untuk atap, pelepahnya untuk dinding, ya ulannya juga bisa untuk vitamin. Iya. Di dalam masjid, sebuah lampu gantung membuat kami kagum. Lampu tersebut merupakan peninggalan bangsa Portugis. Ini lampu Oh, bisa ditarik. dari Portugis, zaman Portugis. Ini masih asli berarti? Ini, Masih ya? asli, Dan ini masih bisa nyala? masih bisa nyala. Ini dulu minyak kelapa terus kita buat sumbu, modifikasi. Nah ini sekarang Oh, kan, belum pakai bohlam? ya. Nah ini setelah bohlam kita modifikasi lagi. Nah ini setelah kita punya lampu penerangan yang mode sekarang, Iya. ini sudah jadi bukti sejarah. Kenapa Portugis? Karena ada simbol ratu. Berarti ini dinyalakan juga kalau Ya pada saat itu Malam. dinyalakan juga, fungsinya sebagai lampu. fungsi sebagai Ya. lampu? Keberadaannya adalah pengingat bahwa jauh sebelum kata globalisasi populer, orang-orang dari belahan dunia lain telah datang dan meninggalkan jejak budaya di Maluku. Jejak yang kemudian dirawat oleh masyarakat Muslim Kaitetu dengan penuh cinta. Di dalam masjid, kami juga melihat Al-Quran tua berusia ratusan tahun, ditulis tangan dengan tinta yang masih terlihat jelas. Seolah ingin mengingatkan bahwa ilmu, iman, dan tradisi telah dijaga dengan cinta oleh generasi demi generasi. Nah ini juga ada Quran tulisan tangan. Ini Al-Quran. Ya. Sejak abad berapa kalau yang Ditulis tahun 1500. ini? 1500. Ini sudah pakai kertas Eropa. Kalau kita punya orang Toto dulu kan sebelum kertas kan berarti kulit kayu atau daun lontar nih. Tapi ini sudah kertas Eropa. Nah dilihat pengaruh rempah-rempah Maluku ada di sini. Karena ini ada 10 lembar itu kalau disinar dengan ultraviolet itu beda-beda kertasnya, ada hologramnya. Misalnya dari Belanda kertasnya, Inggris, Turki, jadi ada 10 lembar itu beda. Nah ini bisa sebagai bukti bahwa pengaruh rempah-rempah di situ. Karena pada saat itu mungkin sistemnya kan barter, jadi per lembar beda. Kalau semua sama kan tidak ada perbedaannya. Saat kami berkunjung ke Masjid Wapauwe, silih berganti pengunjung berdatangan. Tak hanya wisatawan dalam negeri, turis dari luar pun tampak tertarik menikmati situs bersejarah di Pulau Ambon ini. Seperti pasangan Adam dan Christy dari Alaska, Amerika Serikat ini. Ambon was basically a jumping off point to go to other locations in Indonesia, and this was just, I don't know, a highlight of the local area. So we decided to come see. Yes, I agree. This is very cool, and it's so old, and I am surprised it's so well preserved. It's pretty amazing. So, Can you give some expectation toward these old sites? just the fact that it's made out of wood and nothing like modern, like plastic or concrete or anything, I think is very cool. And yeah, I'm pretty impressed by it. Okay. Dan di antara keheningan masjid yang mulai disapa senja, kami merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bahwa tempat ini bukan hanya peninggalan sejarah, melainkan pelajaran tentang persaudaraan.
Jadi di antara dua negeri Muslim Hilla dan Ketetu ini ada satu komunitas di tengah-tengahnya itu Jemaat Gereja Tua. Nah, Jemaat Gereja Tua ini awalnya ketika hadir bangsa Belanda, lalu benteng yang tadinya gudang loji Portugis itu diambil alih sebagai benteng pertahanan. Nah, Belanda ini kalau sudah memiliki sebuah benteng berarti harus ada tentaranya, pekerjanya. Nah, itu mereka datang dari Saparua, di bawah pimpinan Kapten Sahertian. Nah, mereka hadir itu sekitar 1664. Nah, sejak itu mereka menetap di sini, lalu dalam perjalanan waktu ada yang kawin masuk Muslim Ketetu, Muslim Hilla, dan sebaliknya ada yang Muslim Hilla Ketetu kawin juga masuk ke Jemaat Gereja Tua. Jadi yang biasa cerita di Ambon tentang Pela Gandong itu perbedaannya kita sama mereka bukan lagi. Lebih dari itu, karena sudah ada yang ya secara gennya itu udah campur. Di Hilla dan Keitetu, toleransi bukanlah jargon. Ia hadir dalam cara yang indah, dalam semangat gotong royong warganya, dalam percakapan santai di teras rumah, dalam setiap canda anak-anak sepulang sekolah, dan dalam senyum yang tidak pernah berubah. 3 situs budaya ini, Benteng Amsterdam, Gereja Immanuel, dan Masjid Wapauwe, bukan hanya bangunan tua. Mereka adalah bukti bahwa perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Di tanah ini, sejarah tidak hanya ditulis oleh penjajah, tetapi oleh warganya sendiri yang memilih hidup berdampingan dalam damai. 3 bangunan, 3 cerita, tapi satu pesan yang sama, bahwa perbedaan bisa hidup berdampingan, tumbuh, dan saling menguatkan.